Cukup. Aku nyampe begini. Nanti ke situ saya. Kalau sudah mulai nyanyi nanti di situ. Lah gampang kan nyanyi mau nyamannya. Romo, Bapak Ibu, undangan yang terkasih dan semua umat lingkungan Demo kita yang tercinta. Sebelum acara kita mulai, kita akan menantikan waktu untuk doa Ratu Surga dahulu. Kepada Bapak Jatmiko, kami persilakan untuk memimpinnya. Doakanlah kami pada malam haleluya. Bersukacita dan bergembira perawan amin haleluya. Bersukacita dan bergembira perawan amin haleluya. Marilah demi Kristus penolong kami. Amin. Misa syukur pesta nama lingkungan Santa Bernadita Tuntang, wilayah Paulus, Paroki Santo Paulus Niki Salatiga segera akan dimulai. Sebelum kita mulai, baiklah akan kami sampaikan
atur acara yang akan kita laksanakan di malam hari yang indah ini. Yang pertama, acara yang pertama adalah salam pembuka yang akan disampaikan oleh Bapak Ketua Lingkungan Santa Bernadetta, Bapak Yohanes Kusno. Yang kedua adalah misa syukur. Yang ketiga, pemberkatan benda-benda rohani. Yang keempat, sambutan yang pertama dari Ketua Lingkungan Bernadetta, Bapak Yohanes Edi Kusno. Sebenarnya kami mengharapkan sambutan dari Bapak Kawil atau yang mewakili, namun beliau tidak bisa hadir karena ada tugas yang lain. Sambutan dan peneguhan inti dari Romo Lalang. Yang kelima adalah pemotongan tumpeng. Adapun tumpengnya masih kami sembunyikan agar nanti tampil dalam wujud yang segar. Dalam pemotongan tumpeng nanti akan dilaksanakan oleh Romo, didampingi oleh Bapak Ketua Kaleng. Kemudian yang keenam adalah doa makan yang akan dipimpin oleh Bapak Willem, dilanjutkan dengan ramah tamah. Yang ketujuh, pengumuman. Dan yang kedelapan adalah doa penutup sekalian berkat yang kami mintakan dari Romo. Baiklah Romo, Bapak Ibu undangan, juga saudara-saudari kami Lingkungan Bernadetta, acara akan kita mulai. Atur acara yang pertama adalah salam pembuka yang akan disampaikan oleh Bapak Yohanes Edi Kusno. Dipersilakan. Selamat sore saudara yang kami cintai, Romo Lalang, Bapak Ibu, saudara sekalian. Kami menyampaikan selamat datang di malam kami Santa Bernadetta, dan dengan sukacita kami bersyukur Romo berkenan untuk memberikan misa syukur pada lingkungan kami. Waktu dan tempat untuk persingkat waktu kami mohon perkenan Romo untuk misa. Terima kasih. Selamat malam saudara. Sampailah saatnya. Acara yang kedua adalah misa syukur dari keluarga besar Lingkungan Santa Bernadetta yang akan dipersembahkan oleh Romo Lasadi Petrus MSF. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus, marilah kita berdiri, siapkan hati dan budi untuk merayakan misteri iman kita dengan menyanyikan lagu pembuka. Silakan. So
Yesus Kristus bersamamu. Silakan duduk. Bapak Ibu, saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, selamat sore, berkat dalam. Sore dan malam hari ini di tengah hiruk-pikuk kendaraan yang lalu lalang, kita ingin bahwa di tengah kesibukan kita sejenak untuk menghadap Tuhan, bersyukur atas perlindungan dan doa-doa Santa Bernadette, pelindung lingkungan kita. Santa Bernadette adalah seorang santa yang dalam usia muda sudah dipanggil Tuhan, yakni usia 35 tahun. Sangat mirip dengan Yesus, usia 33 tahun. Santa Bernadette meninggal dalam usia 35 tahun karena penyakit TBC. Dia memang bukan perokok, tetapi mungkin karena orang lain yang merokok, tapi dia yang kena penyakit. Tetapi Bapak Ibu, saudara-saudariku, sungguh luar biasa bahwa selama hidupnya hampir dihabiskan dalam keadaan sakit, tetapi Santa Bernadette tidak pernah mengeluh, apalagi memberontak dengan Tuhan. Maka Santa Bernadette kadangkala dipandang sebagai santa yang bisa mengantar doa-doa kita ketika kita memohon rahmat, mujizat kesembuhan. Karena itu, kalau ada Bapak Ibu, saudara-saudariku memohon doa mujizat kesembuhan, mungkin jangan lupa nama Santa Bernadette ini disebut karena dia bisa mengantar doa-doa kita. Lebih daripada itu, pada perayaan Ekaristi kita bersyukur sekaligus menimba nanti keutamaan-keutamaan yang dimiliki oleh Santa Bernadette ini, supaya nanti juga menjadi keutamaan kita, umat yang berlindung di bawah nama lingkungan Santa Bernadette ini. Maka marilah sebelum kita lanjutkan perayaan Ekaristi kita, menyatakan sesal dan tobat kita di hadapan Tuhan dan sesama. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawat Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya doakan saya kepada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani, mengampuni dosa, dan menghantar kita sampai ke hidup yang kekal. Amin. Dalam Ekaristi kita ketenangan, kedamaian arwah Ibu Maria Brigita Sumarni yang 37 tahun lalu dipanggil Tuhan, dan Bapak Makarius Sugiharno yang 5 tahun dipanggil Tuhan. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Rahim, Engkau telah
juga kami yang bersuka cita dalam pengabdian kasih pada peringatan pelindung lingkungan kami Santa Bernadette Perawan Sucimu ini, Kau perkenankan menerima keteguhan iman berkat pertolongan dan teladan doanya. Dengan pengantaraan Tuhan kami Yesus Kristus Putramu yang hidup berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus Allah sepanjang segala masa. Akan sabda Tuhan. Bacaan pertama diambil dari Kisah Para Rasul. Mereka membawa keduanya dan menghadapkan mereka kepada mahkamah agama. Imam mulai menanyai mereka, katanya, dengan keras kami melarang kamu mengajar dalam nama ini. Namun kamu telah memenuhi Yerusalem dengan ajaranmu, dan kamu hendak menghubungkan darah orang itu kepada kami. Tapi Petrus, rasul itu menjawab, katanya, kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Allah nenek moyang kita telah membangkitkan Yesus yang kamu gantungkan pada kayu salib dan kamu bunuh. Dialah yang telah ditinggikan oleh Allah sendiri dengan tangan kanannya menjadi pemimpin dan juru selamat, supaya Israel dapat bertobat dan menerima pengampunan dosa. Dan kami adalah saksi dari segala sesuatu itu. Kami dan Roh Kudus yang dikaruniakan Allah kepada semua orang yang mentaati Dia. Mendengar perkataan itu, sangatlah tertusuk hati mereka, dan mereka bermaksud membunuh rasul-rasul itu. Demikianlah sabda Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Inilah perawan yang bijaksana, yang selalu siap menyongsong Tuhan datang kepadanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Siapa yang datang dari atas adalah di atas semuanya. Siapa yang berasal dari bumi termasuk pada bumi dan berkata-kata dalam bahasa bumi. Siapa yang datang dari surga adalah di atas semuanya. Ia memberi kesaksian tentang apa yang dilihatnya dan yang didengarnya. Tetapi tak seorang pun yang menerima kesaksiannya itu.
Siapa yang menerima kesaksiannya itu ia mengaku bahwa Allah adalah benar. Sebab siapa yang diutus Allah, dialah yang menyampaikan firman Allah. Karena Allah mengaruniakan rohnya dengan tidak terbatas. Bapa mengasihi anak dan telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya. Barang siapa percaya kepada anak, ia beroleh hidup yang kekal. Tetapi barang siapa tidak taat kepada anak, ia tidak akan melihat hidup, melainkan murka Allah tetap ada di atasnya. Demikianlah Injil Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudariku, ada tradisi dalam gereja Katolik bahwa orang Katolik itu dibentuk atau dikotak-kotakan dalam kelompok-kelompok kecil, yakni lingkungan. Lingkungan adalah kelompok yang paling kecil dalam struktur gereja Katolik, di mana anggotanya itu adalah semua orang Katolik yang hidup berdekatan. Dan menurut aturannya, setiap lingkungan itu maksimal hanya 50 kakak. Sehingga kalau sudah di atas 50 kakak, lingkungan itu harus dipecah lagi. Lalu yang kedua, orang Katolik tidak diperkenankan menjadi anggota lingkungan lain, sekalipun dia itu tidak kerasan, tidak suka dengan sesama Katolik di dalam lingkungan itu, tetapi dia harus bergabung di dalam lingkungan itu. Memang ada beberapa kenyataan yang minggat mencari lingkungan yang disenangi, tetapi sesungguhnya idealnya itu keliru sekali. Senang atau tidak senang, dia harus bergaul dengan orang Katolik di lingkungan itu, karena dia bagian dari satu lingkungan. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudariku, kisah lingkungan ini sesungguhnya bertitik tolak dari peristiwa ketika Yesus bangkit, di mana ketika Yesus bangkit itu para murid terpecah belah. Para murid mulai pulang kampung ke rumah mereka masing-masing. Satu tokoh yang akhirnya mengumpulkan para murid itu adalah Bunda Maria. Bunda Maria lalu mengumpulkan murid-murid yang belum sempat melarikan diri itu berkumpul di dalam satu rumah, berdoa bersama, memecah-pecahkan roti bersama. Nah, ini Bapak Ibu saudara-saudariku, cikal bakal asal muasal dari berdirinya lingkungan. Karena inspirator utamanya adalah Bunda Maria. Karena Bunda Maria sadar yakin dengan hadirnya para murid yang berkumpul dalam satu tempat berdoa, memecah-mecahkan roti bersama, ketakutan, kekhawatiran iman mereka yang goyah pada waktu itu mulai dikeluarkan. Nah, diharapkan bahwa orang Katolik itu mau tidak mau juga dia harus berkumpul bersama dengan saudara-saudari seimannya di lingkungan itu. Almarhum Pujo Soeharto mengatakan seperti ini: orang Katolik yang jarang berdoa lingkungan, berkumpul bersama dengan saudara seimannya di lingkungan itu, maka akan mengalami krisis iman. Karena apa? Karena tidak ada penguat dari saudara-saudaranya yang seiman. Mungkin setiap hari Minggu dia ke gereja, oke, tetapi di gereja begitu banyak orang. Tetapi yang namanya lingkungan itu adalah kelompok umat paling kecil. Ketika kita berduka,
ketika kita tidak berdaya, orang yang pertama diajak untuk bekerja sama adalah umat kita yang sendiri. Karena itu Bapak Ibu saudara-saudariku, Gereja Katolik menjaga betul yang namanya lingkungan itu adalah kesatuan umat. Kalau lingkungan itu hidup, iman umat di lingkungan itu pun juga akan hidup dan terjaga dengan baik. Tetapi kapan lingkungannya itu kocar-kacir, dengan sendirinya juga susah untuk mengumpulkan dan menguatkan iman umat di lingkungan itu. Malam hari ini kita bersyukur boleh berkumpul. Memang saya dengar ini ada beberapa tamu undangan dari lingkungan lain. Tetapi bahwa kita umat lingkungan Santa Bernadette ini bersyukur atas pesta pelindung Santa Bernadette. Saya berharap Bapak Ibu, saudara-saudariku yang berlindung di bawah nama Santa Bernadette paham betul keutamaan Santa Bernadette ini. Karena dengan kita tahu keutamaan Santa pelindung lingkungan kita, membantu kita menghidupi keutamaan Kristiani yang diminta, yang diwajibkan, yang dimohon dari kita dalam menjalani kehidupan panggilan kita sebagai orang Katolik. Santa Bernadette dilahirkan tanggal 7 Januari 1844 dari keluarga yang sangat bersahaja. Ayahnya Francois adalah seorang pengusaha penggiling gandum, tetapi dalam perjalanannya bangkrut. Sementara ibunya adalah Lois, hanyalah seorang tukang cuci. Ibu saudara-saudariku, kita bisa membayangkan seorang pengusaha yang bangkrut, lalu istrinya hanyalah seorang pembantu rumah tangga. Sejak bayi kesehatan Santa Bernadette ini kurang baik. Ia menderita sakit dan juga asma yang menyiksanya. Tetapi bagi Santa Bernadette, keadaan keluarga yang serba kekurangan, hidup miskin, dengan kesehatannya yang terganggu, tidak membuat dirinya itu tidak berarti. Dia tetap sadar bahwa sebagai manusia dia dilahirkan di dunia ini, maka harus membuat sesuatu. Dia harus berarti, bermakna bagi orang lain, khususnya bagi ayah dan ibunya. Maka diceritakan, sekalipun Santa Bernadette ini sakit-sakitan, ia tetap membantu ayah ibunya sebagai pengembala ternak. Suatu hari pada tanggal 11 Februari 1558, suatu peristiwa yang ajaib terjadi, yakni ketika Bunda Maria menampakkan diri kepadanya. Di mana? Di Lourdes. Lourdes menjadi cikal bakal tempat ziarah orang Katolik saat ini. Hal tokoh utamanya adalah Santa Bernadette. Dikatakan bahwa ada 18 kali Bunda Maria menampakkan diri kepada Santa Bernadette ini. Dan supaya orang bisa percaya, bagi Santa Bernadette ini tidak gampang dan mudah. Mungkin bahwa Bunda Maria menampakkan kepada saya, lalu saya menyampaikan, mewartakan kepada umat akan mudah percaya. Tetapi bayangkan seorang yang tidak pernah diperhitungkan, imannya saja mungkin Senin Kamis, tahu-tahu dia berbicara tentang Bunda Maria, pasti orang pertama mengatakan ini makhluk Tuhan ini. Dan itu menjadi perjuangan Santa Bernadette. Apa yang dia alami dalam perjumpaan
dengan Bunda Maria itu dapat dipercaya oleh orang lain. Dalam perjalanan waktu, pada usia 22 tahun, Santa Bernadette itu menggabungkan diri dalam suster-suster Caritas di Prancis. 13 tahun lamanya ia tinggal di biara dan sebagian waktunya hanya berada di tempat tidur. Sakit asma dan usia 35 tahun ia menghembuskan nafas yang terakhir. Bapak Ibu, saudara-saudariku, apa yang bisa kita ambil hikmat dari Santa Bernadette? Poin pertama mungkin untuk kita umat di lingkungan Santa Bernadette ini adalah ketika Tuhan mau memakai kita, menggunakan jasa kemampuan kita, Tuhan tidak melihat kemampuan bakat yang ada pada diri kita, tetapi Tuhan punya tujuan lain. Saya katakan secara manusiawi, kalau memang Bunda Maria memperlancar proses penampakannya, mestinya dia menampakkan diri kepada paus atau uskup sehingga ketika disampaikan gampang-gampang lancar-lancar saja. Tetapi yang dipilih oleh Allah oleh Bunda Maria adalah Santa Bernadette dari keluarga miskin. Artinya bagi kita Bapak Ibu, saudara-saudariku, Tuhan tidak melihat kapasitas seseorang untuk dipanggil menjadi rasul atau bapak Tuhan. Kita kadang-kala seringkali mengatakan seperti ini, belum pantas. Sering ya mengatakan begitu, belum layak. Terus pertanyaannya, kapan layaknya? Tunggu nanti setelah pensiun. Biasanya begitu. Tetapi setelah pensiun lagi ngomong belum layak. Nah, layaknya itu ketika sudah stroke ya udah layak aja. Ya kan? Ketika sudah stroke mengatakan baru layak, bagi Tuhan kamu tidak layak lagi. Kenapa? Karena ukuran kita adalah kita yang menilai diri kita, tetapi kita tidak melihat bahwa Tuhan yang mengerti tangannya. Maka kalau kita membaca rasul-rasul, orang-orang suci, orang-orang kudus, santo dan santa dalam sejarah gereja Katolik, mereka itu bukanlah orang yang layak, tetapi dipanggil, dipakai oleh Tuhan untuk menjadi layak. Kan begitu. Apakah Petrus layak jadi paus? Nyangkal Gusti Allah berapa kali? 3 kali. Nah, belum pernah nyangkal Yesus, kok tidak jadi paus? Iki paus nyangkal Yesus Gusti Allah langsung loh ya, 3 kali. Tidak dipercaya jadi paus. Kan tidak layak. Siapa yang layak? Bunda Maria. Bukan anggota PKRI itu Bunda Maria. Maria hanya wanita di desa saja. Tetapi sekali lagi tidak layak menurut ukuran manusia, tetapi bagi Tuhan adalah sebuah misteri yang melayakkan kita untuk pantas. Maka kok saya kaget ini ada organis baru di sini. Kayaknya belum pernah muncul di paroki ya. Baru di lingkungan. Saya kira sudah layak organisasi. Sudah layak kayaknya. Sekali lagi supaya keterlibatan kita di paroki itu kita duduk bareng-bareng. Sekali lagi tidak ada orang yang layak yang berkarya di paroki. Termasuk saya yang tidak layak. Tetapi supaya saya dilayakkan, maka saya terima tugas ini. Saya itu layaknya di paroki kecil di desa, bukan di kota seperti Salatiga. Tapi karena dipaksa ya gimana? Sehingga membuat saya makin berkembang, makin maju. Maka Bapak Ibu saudara-saudara, kalau saya belajar mengambil hikmah dari Santa Bernadette, ketika Tuhan memberikan kepercayaan kepada kita, ingat bukan manusia yang meminta. Amin.
Tetapi Tuhan mengingat, katakan tidak layak. Kalau Tuhan mau memakai kita, kalau Tuhan mau menggunakan kita, maka Tuhan sudah tahu segala resiko yang akan dialami. Rasul Paulus satu-satunya contoh juga rasul yang tidak layak. Materi wong Katolik, wong Kristiani sebelumnya. Tetapi sekali lagi, ketika Tuhan mengubah, memurnikan dia jadi rasul. Sehingga banyak penulis mengatakan, seandainya tidak ada Rasul Paulus, belum tentu saya dan Anda itu mengenali Yesus. Seandainya tidak ada Rasul Paulus, agama Kristiani itu hanya ada di Yerusalem dan Palestina saja. Dan sekarang lagi saling mateni. Tetapi karena ada Rasul Paulus yang membawa keluar dari bangsa Yahudi, saya dan Anda akhirnya mengenal Yesus Kristus. Nah, ini rasul, ini orang yang sebelumnya tidak layak, tidak pantas, bahkan ditakuti, tetapi diubah oleh Allah menjadi sesuatu yang berharga dan berharga. Maka Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, khususnya umat lingkungan Sangga Bernadetta, ini lingkungan baru pertama kali saya perdana. Saya bersyukur sekali perdana misa. Itu berarti yang meninggal di lingkungan ini belum ada. Biasanya lingkungan yang sering saya misa itu karena banyak kematian. Maka tadi saya lihat belum pernah ada yang meninggal, berarti puji Tuhan. Beberapa lingkungan sudah 10 kali itu karena kematian itu, mulai dari pemberkatan jenazah, misa 7 hari, 40 hari, 1 tahun, 100 tahun, jadi sering ketemu. Ini kan baru ketemu. Mudah-mudahan tidak ketemu lagi. Sehat walafiat semuanya. Yang membawa tetap happy, bahagia, yang mudah-mudahan tetap bersemangat menjalankan panggilan tugasnya sebagai orang Katolik di tengah hiruk pikuk dunia yang begini ramai. Tetapi kita mau tetap menyembah, memuji, memuliakan. Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, saya ingin menutup renungan saya ini dengan sebuah kisah. Kisah ini dimulai dari sebuah cerita. Ada seorang bapak yang kaya raya. Ia diberi anugerah istimewa, karunia, anugerah yang begitu banyak oleh Tuhan padanya. Maka secara ekonomi dia tidak kekurangan apa. Tetapi yang kurang hanya satu. Ia kurang beriman dan percaya kepada Tuhan, dan hidupnya terlalu dikuasai oleh kemurkaan Tuhan. Akhirnya apa? Karena terlalu dikendalikan oleh dunia, tanpa sadar ia juga memiliki 4 orang istri. Biasa, orang-orang sudah sukses tidak dikuatkan oleh iman, jatuhnya biasanya di situ. Maka berbahagialah hidup kere, karena cobaannya pun juga sedikit. Kalau sukses berhasil, itu cobaannya juga lebih banyak. Maka kalau kita mau cobaan kecil, ya hiduplah pas-pasan, nggak usah berlebihan. Ya Mas Ari. Kalau nanti sukses, nanti kasihan, ibu makin kurus nanti. Tidak sukses saja sudah kurus, apalagi sukses. Nah, suatu hari ketika Tuhan memberi dia waktu untuk bertobat, tetapi tidak pernah bertobat, akhirnya dia mengutus malaikat pencabut nyawa. Dia mengatakan, Bapak, cukup sudah Anda hidup di dunia ini. Maka Anda tidak akan lama lagi saya panggil menghadap Tuhan. Sang bapak ini karena
cara berdoa, tidak beriman yang kuat, ketakutan luar biasa. Tetapi dia masih meminta sesuatu kepada Tuhan. Dan Tuhan mengatakan, kali ini untuk terakhir kali saya kabulkan permohonan Anda. Apa permintaan Anda? Saya meminta Tuhan, saya punya 4 orang istri. Saya takut dengan kematian. Takut apa yang akan terjadi ketika saya sudah mengembuskan nafas yang terakhir. Izinkan salah satu istri saya meluap. Tuhan mengatakan, kali ini saya kabulkan. Tetapi syaratnya adalah istri yang kamu ajak meninggal itu, mati itu ikhlas, rela, tidak terpaksa. Lalu dia mulai mendatangi, berbisik, mengajak istri yang paling disukai, yang paling disenangi. Kira-kira istri yang keberapa ini? Bapak-bapak yang pengalaman ya? Dia mulai dari istrinya yang paling muda, baru selesai jadi sudah, yang masih muda pokoknya. Dan ketika diajak, apa jawaban istrinya yang tahu kaget? Ayo, istri-istri yang pengalaman. Dia mengatakan begini, Pak, saya juga takut mati. Saya masih muda, hidup saya masih panjang. Tetapi karena Bapak sudah baik dengan saya, bahkan sampai melupakan istri-istri yang lain, saking sayangnya, cintanya dan berkorbannya untuk saya siap menemani Bapak. Tetapi saya menemani panjenengan hanya sampai di tempat tidur. Sakitnya tuh di sini. Uang diberikan paling banyak pada istri yang perempuan. Kesetiaannya ternyata hanya sampai di mana? Tempat tidur. Dia mulai mendatangi, mengajak istrinya yang ketiga. Ini lumayan juga ini. Tetapi istrinya yang ketiga ini juga menjawab, maaf Pak, saya juga takut dengan kematian. Tetapi karena Bapak sudah begitu baik dengan saya siap menemani Bapak. Tetapi saya temani Bapak sampai Bapak menghembuskan nafas terakhir. Ini masih lumayan. Kalau yang tadi kan cuma dihantar tempat tidur, ditinggal pergi, ini ditonggoni saya. Ngapis rambut bis, baru pergi. Bapak ini menyesal, kecewa sekali. Ternyata istri saya yang ketiga ini kesetiaannya dengan saya. Kalau saya masih hidup saja, ketika saya masih mempunyai nafas, tetapi ketika sudah tidak punya nafas, hilang kesetiaannya. Dia datang pada istrinya yang kedua. Tetapi apa jawaban istrinya yang kedua ini? Maaf Pak, saya juga takut mati. Tetapi karena Bapak sudah begitu baik dengan saya akan menemani Bapak. Tetapi saya menemani panjenengan hanya sampai di makam. Sampai di mana? Di makam. Lumayan kan? Tadi yang ketiga sampai di mana? Dia menghembuskan nafas. Ini masih lumayan, masih diantar ke makam. Bapak ini masuk liang lahat, ditutup, dia pulang. Dia tidak ada pilihan lain lagi. Datanglah dia pada istrinya yang pertama. Ini dia dinikahi di gereja Santo Paulus ini. Dan Bapak Ibu saudara-saudari, ketika sang Bapak ini menyampaikan, mengutarakan ajakan dan undangannya, jawaban sang istri mengatakan, Pak,
sejak kita menikah di depan Allah, dalam lubuk hati saya yang paling dalam saya sudah berjanji akan setia kepada Bapa, baik dalam untung dan malang, sehat maupun sakit, mati ataupun juga hidup. Maka kalaupun Tuhan menghendaki saya untuk menemani Bapa di dalam kematian ini, saya bersedia. Dan ini yang lebih penting. Dan nanti saya siap memberikan kesaksian yang sejujur-jujurnya di pengadilan terakhir, bahwa 1 bulan setelah perkawinan kita, Bapak sudah selingkuh. Istri yang pertama siap memberikan kesaksian yang sejujur-jujurnya di pengadilan terakhir. Ternyata kesetiaan Bapak ini hanya 1 bulan setelah mereka menikah. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudariku, istri-istri sang Bapak ini sebenarnya ada namanya. Mau tahu namanya? Kita mulai dari istri yang keempat, yang paling cantik, yang paling menawan, dicari, digolei oleh semua orang tanpa terkecuali. Saya juga cari. Dan saya yakin kalau diperiksa ini mungkin ada di sampul bapak-bapak yang apa? Apa? HP? Uang. Siapa yang tidak butuh uang? Ada yang tidak butuh uang? Saya juga butuh uang. Kita bekerja, prioritas pertama gajinya piro. Iki cantik apa orang? Kalau pekerjaan ini saya mendapatkan cewek cantik, saya mau kerja. Artinya mendapatkan uang yang banyak. Jadi saya dan Anda semua manusia butuh uang, Bapak Ibu. Dan kita bekerja dari pagi sampai malam, mungkin yang kita cari adalah uang ini. Tetapi kalau direnungkan, kesetiaan uang itu sampai di mana sih? Sampai di mana? Sampai di tempat tidur. Ketika kita masih produktif, ya Pak, dia akan datang berlumba-lumba, ya Pak. Apalagi kedudukan jabatan yang tinggi, wah, uang halal datang semua. Ya Pak, ketika kita pilih, ya Pak, betul nggak? Akan berlumba-lumba akan datang. Tetapi ketika sudah mulai mulai dari pensiun, gajinya piro, ya, mulai berkurang dia, bis tua kok, mulai lemah kok, mulai berkurang. Nanti mulai sakit-sakitan, nah pengeluaran makin banyak, pemasukan hanya mengandalkan uang pensiun. Ya kan? Ketika kita sudah hanya di tempat tidur, yang datang dari mana? Kalau tidak punya pensiun, nggak ada lagi yang datang, betul nggak? Nggak ada yang datang uang ketika kita hanya tidak berdaya di kursi roda atau di tempat tidur. Nggak ada yang datang. Akan pergi, beli obat pergi, check up pergi, bayar pelayan pergi. Nggak ada yang datang. Jadi uang yang kita cari itu ternyata kesetiaannya itu banyak berkata. Maka kalau hidup kita hanya diatur oleh uang dan uang, padahal kesetiaannya itu selama kita masih hidup. Maka mungkin perlu juga kita sadar yang siang malam boleh idola ini, bahwa kesetiaannya ini hanya sampai di tempat tidur saja. Istri yang ketiga, kesetiaannya tadi sampai di mana? Ketika kita masih punya nafas, yang namanya kecantikan, kegantengan lahiriah, kecantikan hati.
memiliki badan yang sehat itu baik, bagus. Tiap minggu ke salon, baik nggak? Nggak apa-apa, silakan. Kita bayar dan segala macam itu baik. Tetapi tubuh kita yang gagah, yang sehat ini, yang cantik ini, kalau direnungkan, ini hanya berguna bagi kita kalau masih punya nafas. Betul toh Mas? Mau nggak kamu menikah dengan seorang cantik yang orang nafas? Kuntilanak begitu? Atau semanis jembatan Ancol? Kan nggak mau, kan cantik kok. Sudah cantik seksi ini semanis jembatan Ancol. Nggak mau. Jadi hidup kita ini masih berarti, berguna dan menarik orang kalau kita masih punya nafas. Nanti kalau sudah tidak punya nafas, mohon maaf, keluarga pun juga tidak akan menjaga Anda di situ. Akan masuk di bawah, ditanam aja. Oh, nggak ada tanah yang ditanam karena dari siapa sebelumnya dibakar air. Indonesia dibakar, dilarang ke laut. Pokoknya menyingkir lah. Karena kalau sudah tidak ada nafasnya dipertahankan, mampu busuk mengganggu yang lain. Tidak ada artinya lagi kita Bapak Ibu kalau sudah tidak ada nafasnya. Maka kalau mumpung besok bangun tidur masih ada nafas, apa yang dibuat? Bersyukur, matur nuwun Gusti Allah. Masih bisa nafas, artinya fisik saya masih dihargai orang. Nah, istri yang kedua kesetiaannya sampai di mana? Sampai di makan. Itu adalah relasi hubungan kita dengan sesama. Saya sudah berapa kali memakamkan orang. Ada istri yang guling-guling karena suaminya meninggal. Tetapi ketika suaminya ditanam, dia nggak masuk. Dia menangis di atas. Nggak masuk dia. Padahal tadi berangkat guling-guling. Ya, sampai dimasukkan dia di atas, nggak masuk dia. Kesetiaannya sampai di makam itu. Nah, yang paling setia ini istri atau suami kita yang pertama, hanya kadangkala kita abaikan dalam kehidupan. Itulah jiwa. Ya namanya jiwa. Dia tahu apa yang kita buat. Ya namanya suara hati akan mengingatkan kita ketika kita jatuh di dalam dosa. Orang yang pertama berbisik kepada kita ketika kita melakukan sebuah tindakan dosa adalah suara hati. Mungkin istri kita nggak tahu, tetapi dia sudah berbisik. Ojo hianati keluargamu. Dia mulai bersuara. Tetapi pertanyaannya adalah, pernahkah kita dengarkan bisikan suara hati kita yang adalah sebenarnya jiwa kita yang paling setia? Nah, maka kalau nanti dia akan memberikan kesaksian di pengadilan Quran, itu wajar. Dia tahu seluruh perjalanan hidupnya. Dia tahu apa yang kita buat, bahkan yang kita pikirkan dia juga tahu. Seluruh berut kehidupan kita dia rekam. Itulah jiwa kita. Tapi pertanyaannya Bapak Ibu saudara-saudari adalah, apakah kita memperhatikan kenyamanan jiwa kita? Kadangkala jiwa kita tersiksa oleh kenikmatan kedagingan kita. Kedagingan lebih prioritas daripada jiwa kita. Nah, sesungguhnya jiwa itu akan loncat ke gerangan ketika kapan? Ketika dia mendengar firman Tuhan, sabda Tuhan, ketika kita membaca kitab suci, ketika kita berdoa, apalagi kita orang Katolik, ketika kita merayakan Ekaristi.
Kalau ada orang Katolik yang hanya nafas, Natal dan Paskah, bayangkan jiwanya dalam setahun dia makan dan minum hanya 2 kali saat Natal dan Paskah. Itu pun duduk di halaman. Kebakaran, bayangkan. Tetapi bagi kita yang rajin merayakan Ekaristi, ketika kita komunis tubuh dan darah Kristus, itu menjadi santapan jiwa kita, memberikan kedamaian, memberikan ketenangan. Nah, inilah yang saya katakan tadi. Dia sesungguhnya suami istri kita yang pertama, tetapi seringkali kita sakiti, seringkali tidak diberi kenikmatan bagi kenikmatan itu menguasai kita. Kita setiap minggu itu masuk salon atau mungkin sekali masuk salon. Hari ini meluruskan rambut, besok mengkeritingkan rambut, besok pasang alis. Hari Minggu merayakan Ekaristi, kolektifnya 2.000. Masuk salon itu puluhan ribu, kolektifnya 2.000. Jiwanya kan sakit hati dong. Wah, kemarin istrimu yang ketiga atau keempat kamu kasih 50.000, aku kan dikasih 2.000. Nah, ini kan yang meronta bukan rombongnya, hatinya, jiwanya yang tahu loh. Masa kamu kasih untuk saya hanya sedikit, kenikmatan kedagingan kamu keluarkan begitu banyak dari kita. Nah, ini Bapak Ibu saudara-saudara, itu maka kita sebagai orang Kristiani, sebagai orang Katolik sesungguhnya selalu disadarkan ya, bahwa kita tidak hanya memikirkan kedagingan keduniaan kita, tetapi juga kerohanian. Nah, ini penting bagi kita, sebab kerohanian kita inilah yang membuat kita bahagia dan gembira. Maka saya berharap umat Lingkungan Santa Bernadette ini belajar dari Santa Bernadette secara fisik, secara ekonomi dia kekurangan, secara fisik dia hanya sakit-sakitan, tetapi secara rohani dia memiliki harta rohani yang berlimpah. Semoga doa-doa Santa Bernadette ini menjadi pengingat kita, perantara doa-doa kita supaya kita tidak jauh dari Tuhan. Kemudian kepada Bapa, Putra dan Roh Kudus, seperti pada mari kita bangkit diri bersama-sama, kita panjatkan doa-doa permohonan kita. Bapak Ibu kami memanjatkan doa secara spontan dipersilakan. Allah Bapa yang penuh kuasa, di bawah perantaraan Santa Bernadette, kami umatmu di lingkungan Santa Bernadette ini ingin memanjatkan doa-doa permohonan kami. Bagi Gereja Kudus yang Bapa, dan pilihlah Bapa Suci, para uskup dan imam, agar seperti Santa Bernadette mereka setia menyampaikan sabdamu dengan jujur dan rendah hati. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. bagi para pemimpin bangsa, ya Bapa, berkatilah para pemimpin negara dan masyarakat agar memerintah dengan adil dan mengutamakan mereka yang miskin dan menderita, seturut teladan kecerdasan Santa Bernadette. Kami mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. bagi lingkungan Santa Bernadette, ya Bapa, kuduskanlah lingkungan Santa Bernadette yang baru ini berpesta nama. Semoga kami meneladani iman Santa Bernadette yang berdoa rosario, taat pada kehendakmu, dan tanpa menanggung salib kehidupan. Kami mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. doa untuk Santa Bernadette. Santa Bernadette yang terkasih, yang dipilih oleh Allah yang Maha Kuasa sebagai saluran rahmat
dan rahmat-Nya melalui kepatuhan Anda yang rendah hati terhadap permintaan Bunda Maria. Anda telah memperoleh bagi kami perairan ajaib penyembuhan spiritual dan fisik. Kami mohon Anda untuk mendengarkan doa permohonan kami sehingga kami dapat disembuhkan dari ketidaksempurnaan spiritual dan fisik kami. Letakkanlah permohonan kita di tangan Bunda Maria yang kudus kita, sehingga Dia dapat menempatkannya di kaki putranya yang terkasih, Tuhan dan Juru Selamat kita Yesus Kristus, sehingga Dia dapat memandang kita dengan belas kasih dan belas kasihan. Tolong kami Santa Bernadetta yang terkasih untuk mengikuti teladan Anda, sehingga terlepas dari kepedihan dan penderitaan kami dapat memperhatikan kebutuhan orang lain, terutama mereka yang lebih besar daripada kita. Ketika kita belas kasih Tuhan, kita menawarkan rasa sakit dan penderitaan kita untuk pertobatan orang berdosa dan dalam perbaikan dari dosa dan penghujatan manusia. Berdoalah untuk kami Santa Bernadetta, sehingga seperti Anda kami selalu dapat patuh pada kehendak Bapa Surgawi kami, dan melalui doa dan kerendahan hati kami dapat membawa penghiburan bagi hati Yesus yang Maha Kudus dan hati Maria yang tak bernoda, yang telah begitu murah, terlalu terluka oleh dosa-dosa kita. Wahai Santa Bernadetta, seorang anak yang sederhana dan murni, Anda telah merenungkan keindahan konsepsi tak bernoda di Lourdes selama 18 kali, dan Anda telah menerima rahasianya, dan bahwa Anda kemudian berpaling untuk bersembunyi di Biara Nevers, dan di sana Anda mengkonsumsi diri sendiri sebagai tuan rumah bagi orang berdosa. Dapatkan roh kemurnian, kesederhanaan, dan penyiksaan ini yang juga akan menuntun kita pada visi Allah dan Maria di surga. Amin. Santa Bernadette, ya Bapa di surga, kami mohonkan ketenangan, kedamaian arwah Ibu Maria Brigida Sumarni yang 37 tahun yang lalu Engkau panggil, dan Bapak Makarius Sudihadno 5 tahun yang lalu Engkau panggil. Sambutlah, terimalah saudara-saudari kami ini, dan gabungkanlah mereka bersama Santa Bernadette dan Bunda Maria dalam kehidupan kekal. Marilah kita mohon. Tuhan, inilah ungkapan hati dan doa-doa kami umat-Mu di lingkungan Santa Bernadette ini, demi Kristus Tuhan pengantara kami. Amin.
saudara-saudari supaya persembahan dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita serta seluruh Allah yang kudus. Tuhan, kami umat-Mu di lingkungan Santa Bernadetta ini mempersembahkan kepadamu roti dan anggur sebagai rasa syukur kami atas berkat-berkat dan doa-doa-Mu lewat perantara Santa Bernadetta. Terimalah persembahan kami ini bersama dengan niat-niat baik kami umat di lingkungan ini demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu dari manapun bersyukur kepadamu Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan kekal. Sebab dalam diri para kudus yang membaktikan diri kepada Kristus demi kerajaan surga, pantaslah kami merayakan penyelenggaraanmu yang mengagumkan. Engkau mengembalikan hakikat manusia pada kekudusan seperti awal mula dan menuntun untuk mengalami anugerah yang disediakan dalam dunia baru. Sebab itu bersama semua malaikat dan para kudus kami memuji Dikau dengan tak henti-hentinya bernyanyi. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagi. Demikian pula sesudah perjamuan Dia mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa.
lakukanlah ini sebagai kenangan akan Datuk. Akulah misari iman kita. Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus hidup menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gerejamu yang tersebar seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih. Dalam persatuan dengan Paus kami Leo ke-14 dan Uskup Agung kami Robertus serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu. Terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Sang Yusuf mempelainya, Santa Bernadette pelindung lingkungan kami, para rasul dan semua orang kudus panjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan terus serta memuji dan memuliakan Engkau dengan pengantaraan Yesus Kristus. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Mari. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, beranilah kita berdoa. Damai Tuhan bersamamu.
Saudara-saudari yang terkasih, lihatlah, inilah anak domba Allah yang memberikan ketenangan dan kedamaian bagi hidup dan batin kita. Berbahagialah kita yang malam ini sebagai satu umat lingkungan ini mengadakan perjamuannya. Tuhan. Ayo, siapa yang rekam tadi? Coba ini lagi. Kau udah teman belum?